Shalom saudara, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Kita semua percaya bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Semuanya karena anugerah Tuhan buat setiap kita. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau berikan persembahan kita pada Tuhan kita yang luar biasa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan buat setiap kami. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih atas segala yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Pimpin ibadah kami sore hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya semua kuasa-kuasa yang ingin mengganggu sudah Engkau hancurkan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini bekerja sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau mau, apapun yang Kau sampaikan, Tuhan sampaikan pada setiap kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Kami mulai pada kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kita mau tinggikan namanya, mengagungkan namanya. Besar, dahsyat Engkau Tuhan. Kau layak untuk ditinggikan, dipuji di tempat ini Bapa.
Walau dunia semua bergoncang, akan goyahkan kau tetap Allah. Aku sembah Kau Yesus, hanya Kau
Walau dunia semua berdosa, tak tergoyahkan, tak tetap Allah, kau tetap Allah, kau untuk selama-lamanya kau tetap Allah kami yang luar biasa, dan kami percaya kepadamu. Musuh lebih dalam namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Come on. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Setiap jiwa dan keharapanku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang amin. Mulai ditinggikan Tuhan. Kau Tuhan, aku kan berkata, kau sumber berkuasa membina selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Sama-sama katakan lagi bersama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau menyamaiku setiap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau Tuhan, hanya kau yang layak ditinggikan. Amin. Semuanya sama-sama katakan, hanya kau Tuhan, aku dan perkasa, kau sumber kemenangan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Dan sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darahnya. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosa.
penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Ada jemaat sendiri katakan, besar mulia kasih-Mu. Mulia kasih-Mu, mari bersama-sama katakan, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur kami, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih, kita kembali sampaikan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Sekali lagi bersama di sini kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sekali
Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Allah yang maha mulia, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Karena karya-Mu yang ajaib, kasih-Mu telah Kau nyatakan, Kau tunjukkan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh ditebus, kami boleh diampuni, kami diselamatkan, bahkan kami diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sore hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Mari jamah lawat setiap kami ya Tuhan. Hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan boleh dipuaskan, dikenyangkan, disegarkan, dikuatkan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap pesan kebenaran, setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Jadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan di setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore malam ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita buka dalam kitab Mazmur di pasal yang ke-103, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Memang di ayat awal ini kita agak banyak membaca, ya. Tapi nanti berikutnya saya tidak membaca lagi ayat-ayat, hanya saya sebutkan saja ya. Semuanya ada di kitab Mazmur 103 yang akan kita belajar bersama pada saat ini. Mazmur 103 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya dibuka untuk Alkitab saja ya. Judul dari Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Dilakukannya kepada kita setimpal dengan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita,
Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul perenungan firman Tuhan pada malam ini adalah 3 hal yang harus diingat. Ya, 3 hal yang harus diingat. Kata diingat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya beberapa arti, tapi arti-artinya satu dengan yang lain itu saling mendukung, saling menunjang, saling melengkapi, mirip. Ya, arti yang pertama, ingat itu berada di dalam pikiran. Ya, jadi karena berada dalam pikiran, maka jadi ingat. Arti yang kedua, timbul kembali dalam pikiran. Jadi tiba-tiba bisa timbul sesuatu yang mungkin terlupakan, ya, tapi tiba-tiba bisa muncul, bisa timbul, teringat, gitu ya. Yang ketiga, sadar, menyadari. Ya, ketika kita mengingat sesuatu, kita jadi menyadari akan sesuatu hal tersebut. Dan yang keempat, menaruh perhatian. Orang yang ingat itu berarti menaruh perhatian. Ya, ingat kepada keluarga, berarti menaruh perhatian kepada keluarga. Nah, kalau tidak ingat keluarga repot, berarti tidak pernah menaruh perhatian kepada keluarga. Nah, jadi ada 4 arti dari kata ingat dalam Kamus Besar Indonesia. Berada dalam pikiran, itu yang pertama. Yang kedua, timbul kembali dalam pikiran. Ya, timbul kembali itu maksudnya sempat terlupakan, karena kan memang tidak bisa dipungkiri, ya. Ketika kita bertambah usia, ya, kadang-kadang ada hal-hal yang terlupakan, ya, memorinya mungkin sudah terlalu penuh, gitu ya. Nah, akhirnya sempat terlupakan, ya, tapi tiba-tiba bisa muncul lagi, bisa teringat lagi, ya, timbul kembali dalam pikiran. Lalu yang ketiga artinya sadar, menyadari, ya, dan yang keempat menaruh perhatian. Nah, diingat berarti sesuatu yang ada, sesuatu yang muncul dalam pikiran, dalam hati seseorang. Diingat berarti sesuatu yang berkesan sehingga tidak terlupakan, dan diingat karena sesuatu yang penting. Ya, kalau bicara tentang penting, ya, ada hal yang penting yang pasti Bapak Ibu Saudara ingat. Ya, salah satu contohnya kunci rumah. Siapa yang kunci rumahnya diletakkan sembarangan, dan diingat disimpan di mana? Tidak mungkin. Ya, kalau mau pergi nanti bingung, cari, wah di mana kunci rumah saya? Oh, tidak ada, gitu, ya. Yang lain lagi yang penting, sehingga harus kita ingat, ya, mungkin nomor PIN ATM. Nah, ini ya, rata-rata sekarang kan semua punya ATM, Kalau nggak ingat nomor PIN-nya bahaya, Dan nanti masukkan ATM, dicoba-coba sampai 3 kali, loh, kok nggak bisa buka, diblokir, Karena apa? Lupa nomor PIN-nya. Apalagi kalau nomor sandi atau nomor kode rahasia dari brankas, waduh pasti ingat semua, Ya, ini nomornya berapa ya? Diputar ke sini berapa kali, ke sini berapa kali, ya. Diingat karena sesuatu yang penting. Nah, pada malam ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 103, sehingga kita sebagai umat Tuhan juga penting untuk mengingat. Dan pemazmur berkata ada 3 hal yang harus diingat, karena memang 3 hal ini penting dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Ya, kadang-kadang ketika kita menjalani banyak hal dalam kehidupan ini, ya, kesulitan, tantangan, masalah, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, hal-hal yang penting untuk diingat ini terlupakan, ya, terlupakan. Nah, malam ini Tuhan ingin supaya kita belajar sama-sama, ya, diingatkan dari pemazmur
Di kitab Mazmur 103 ada 3 hal yang harus diingat. Ya, 3 hal yang harus berada dalam pikiran kita. Ya, 3 hal yang harus kita sadari, 3 hal yang harus kita pegang, kita perhatikan. Ya, karena ini sesuatu yang penting. Oke, yang pertama, Saudara. Tadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 103 di ayat yang kedua, ya itu dikatakan bagian kalimat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, itu kalimat awal. Kalimat berikutnya, janganlah lupakan segala kebaikan. Yang pertama, yang penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mengingat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, ingat senantiasa akan kebaikan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan, ya ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit, mereka lupakan kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan dinyatakan terus dalam kehidupan setiap umatnya. Ya, kalau kita ingat, oh hari kemarin Tuhan baik, Tuhan pelihara kita. Ya, kalau kita ingat minggu yang lalu, oh Tuhan baik, Tuhan berkati kita. Kalau kita ingat beberapa waktu yang silam, yang mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi ketika hari-hari ini mungkin sesuatu sedang terjadi dalam hidup kita, mulai kita tidak lagi mengingat akan kebaikan Tuhan. Nah, malam ini lewat firman Tuhan diucapkan oleh Daud, ya, lewat Mazmurnya di pasal 103. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belajar untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan, maka saya yakin menjalani kehidupan ini meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap percaya, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena kita ingat bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa mendatangkan kebaikan? Karena Dia Tuhan yang baik. Kalau dibolak-balik sama, so. Tapi kalau ada umat Tuhan berkata, hidupku kok seperti ini ya, hidupku kok rasanya gini ya, Tuhan sepertinya tidak mengasihi aku ya, kok selalu hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidupku ya. Nah, malam ini Tuhan ingin kita ingat ya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Ingat kisahnya Yusuf ya. Saya paling suka kisah itu, ya. Yusuf diproses, dibentuk lewat berbagai macam hal yang tidak enak. Bagaimana bisa disebut enak, so? Dari seorang anak yang begitu dicintai, paling dicintai oleh ayahnya, dapat pakaian, dapat perlakuan yang istimewa dari ayahnya. Karena anak emas si Yusuf ini ya, anak emasnya Yakub, ya. Tapi dia diizinkan Tuhan lewat proses. Dimulai dari saudaranya yang tidak suka, iri, bersikap tidak ramah, bersikap tidak baik, sampai akhirnya dia dibuang ke sumur, sampai akhirnya dia dijual jadi budak. Ingat ya, dijual jadi budak ini bukan perkara yang sederhana. Ya, orang yang dijual jadi budak itu berarti dia tidak punya hak atas hidupnya. Wah, tidak main-main, so. Ya. Setelah itu kemudian bukan hanya berhenti sampai di situ, ya, mulai diangkat Tuhan, dipercaya oleh Potifar, difitnah. Difitnah membuat dia harus masuk penjara. Nah, kalau masuk penjara karena kesalahan sendiri ya memang salah, so. Ini nggak salah, mau belajar hidup benar, mau belajar hidup kudus, tidak mau berzina dengan istri Potifar, tapi malah difitnah, dituduh, dan akhirnya masuk penjara. Proses yang begitu panjang dialami Yusuf. Tapi Yusuf dicatat oleh firman Tuhan, meskipun dia sebagai budak, meskipun dia ada dalam penjara, dia tetap menunjukkan satu sikap sebagai seorang anak Tuhan yang mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kebaikan Allah. Dia bekerja sebagai budak, dia sebagai seorang tahanan yang baik, bekerja baik, dipercaya, diangkat. Orang yang mengingat akan kebaikan Tuhan ditempatkan dimanapun,
pada posisi apapun, dia akan tetap melakukan dengan baik. Tapi kalau orang yang tidak ingat kebaikan Tuhan, dia akan bersungut-sungut. Posisi kok cuma seperti gini, kedudukan pekerjaan kok cuma seperti ini. Wah, buat apa kerja dengan baik? Buat apa lakukan dengan baik? Posisinya cuma seperti ini. Kalau posisinya direktur, baru aku lakukan dengan baik. Kalau posisinya jabatannya tinggi, baru aku lakukan dengan baik. Tapi kalau posisinya seperti ini, gak ada gunanya. Itu orang yang tidak ingat kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang yang ingat kebaikan Tuhan, ditempatkan pada posisi apapun, dia akan tetap lakukan semuanya dengan baik. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau sudah lakukan untuk manusia, sudah berlakukan bisa sembarangan, bisa asal-asalan, ya, karena manusia mungkin tidak memperhatikan dan sebagainya. Tapi kalau sudah lakukan seperti untuk Tuhan, maka saya yakin, ya, di posisi, di kedudukan, di pekerjaan yang bagaimanapun, kita akan tetap belajar melakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Karena Tuhan selalu baik buat kita. Ya, oke. Jadi yang pertama yang tidak boleh kita lupakan, atau dengan kata lain yang harus selalu kita ingat, ada dalam pikiran kita sadari, ya, kita tidak boleh lupakan, ya, yaitu kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan dicatat oleh pemazmur itu yang paling luar biasa adalah ketika dosa diampuni. Kalau dosa diampuni itu hal yang paling besar, hal yang paling luar biasa yang Allah nyatakan. Mengapa? Karena upah hasil dari dosa itu adalah maut, hukuman, kebinasaan. Tapi karena kasih dari Tuhan, seperti pujian yang kita sampaikan tadi, Tuhan Yesus mati buat kita. Berapa waktu lagi kita peringati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Yang melalui kematian Tuhan Yesus, kita ditebus, kita diampuni. Hukuman dosa yang seharusnya kita yang menanggung digantikan oleh Tuhan Yesus. Ini bukti kasih kebaikan Tuhan yang paling luar biasa. Nah, kita berkata kalau nyawa tidak disayangkan, diberikan kepada kita, apalagi segala perkara yang lain. Amin. Bukankah segala perkara yang lain itu kecil bagi Tuhan? Kebutuhan hidup saudara, kesehatan, dan yang lain itu semua maaf kecil buat Tuhan. Dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh semua manusia, itu bisa diselesaikan oleh Allah dalam Tuhan Yesus. Nyawa diberikan, apalagi segala perkara yang lain. Bagi Tuhan itu kecil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi yang pertama, ingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di kitab Mazmur 103, beberapa kali diulang kata pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi Daud ini sedang ngomong kepada dirinya sendiri. Rupanya dalam diri Daud juga terjadi peperangan. Dalam pikiran, dalam hati Daud juga terjadi peperangan. Kenapa? Kalau saudara perhatikan kisah perjalanan kehidupan Daud, ada banyak tantangan loh yang Daud alami. Banyak, so. Ya, hidup Daud itu juga mengalami saat-saat yang sulit di keluarga. Di keluarga Daud dipandang paling remeh. Ingat waktu Samuel datang ke rumah Isai, ayah Daud, ya, Samuel hendak mengurapi seseorang yang akan menggantikan Saul sebagai raja karena Saul sudah ditolak oleh Allah karena tidak taat. Nah, Tuhan suruh pergi ke rumah Isai, salah satu anak Isai yang akan menggantikan. Nah, Samuel masih bingung, anak Isai yang mana? Ternyata Isai punya anak laki-laki cukup banyak. Kalau nggak salah, pertama kali yang disuruh lewat itu ada 7 anak laki-laki, mulai dari Eliab, Abinadab, Syama, sampai anak yang ke-7. Semuanya Tuhan ngomong sama Samuel, bukan. Ya. Nah, Samuel pikir, waduh anaknya Isai cuma ini, nggak ada yang lain. Kok semuanya bukan? Padahal Tuhan bilang salah satu anak Isai akan diurapi jadi raja. Ternyata Isai melupakan satu anaknya yang paling bungsu, Daud. Daud tidak begitu diperhatikan, ya, tidak begitu diperhitungkan oleh ayahnya. Tetapi justru Daudlah
yang diurapi menjadi raja pengganti Saul. Daud juga yang kalau saudara baca dalam perjalanan hidupnya, ya, dimusuhi oleh mertuanya sendiri, Saul, karena Saul dengki, iri kepada Daud. Ya. Daud juga dikhianati, bukan orang lain yang mengkhianati Daud. Yang mengkhianati Daud siapa? Anaknya. Sudah bisa bayangkan ya, kalau orang tua dikhianati, dikudeta oleh anaknya, rasanya gimana, saudara? Sakit sekali, saudara. Anak yang dicintai justru yang menggulingkan Daud, menggulingkan tahtanya Daud. Dan banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, ya, secara manusia dialami oleh Daud. Bisa saja hati, jiwa, pikiran Daud merasa sedih, susah, dan sebagainya. Karena itulah dia di kitab Mazmur dia sering berkata, pujilah Tuhan, hai jiwa. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari yang sulit, masa-masa yang sulit sedang kita alami, pikiran hati kita mulai kalut, mulai bingung, dan banyak yang lain yang muncul di pikiran dan hati kita, mari katakan kepada diri kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwa. Nah, ini juga saya sering katakan pada diri saya, ya, karena jujur ya, kalau mengalami hal yang menyenangkan, semua orang gampang berkata, pujilah Tuhan, engkau luar biasa, gampang. Tapi kalau lagi mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, mau muji Tuhan rasanya kok berat. Ya, yang ada itu bukan memuji Tuhan, tapi yang ada itu persumutan, biasanya begitu ya. Yang ada itu keluh kesah, yang ada itu komplain, ya, kenapa Tuhan? Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, tapi kok hidupku seperti ini? Kenapa Tuhan? Bahkan ada yang lebih tajam berkata, percuma ya aku ikut Tuhan, percuma ya aku percaya kepada Tuhan, percuma ya aku melayani Tuhan, toh hidupku juga begini. Kalau gitu sudah aku tidak lagi mau ikut Tuhan, sia-sia aku ikut Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan pada malam ini, ya, pujilah Tuhan, hai jiwa. Diulang sampai beberapa kali. Yang artinya Daud sebagai pemazmur mengingatkan kita yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan adalah membalas kasih Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, itu kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, saat kita memuji Tuhan, itu kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, karena itu kalau umat Tuhan mengerti hal ini, saat memuji Tuhan, dia nggak berani memuji dengan asal-asalan, ya, dia nggak berani memuji Tuhan cuma sekedar mengucap saja, nggak berani. Saat dia memuji Tuhan, dia akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena saat kita memuji Tuhan, kita ini sedang menunjukkan, ya, kita ini mengasihi Tuhan. Memuji Tuhan sebagai satu tanda kita belajar untuk membalas kasih Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Jadi karena itu mari yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, yang harus selalu kita ingat adalah membalas kasih Tuhan. Ya, membalas kasih Tuhan lewat memuji Tuhan, membalas kasih Tuhan lewat setia beribadah, membalas kasih Tuhan lewat hidup taat firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena kita rindu untuk membalas kasih Tuhan. Ya, jadi ini yang kedua yang tidak boleh dilupakan, yang harus selalu diingat adalah membalas kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 14 sampai 16 di kitab Mazmur 103 tadi, ya, dikatakan tentang keadaan manusia. Keadaan manusia itu digambarkan seperti debu, digambarkan seperti rumput, bunga rumput. Debu dan bunga rumput ini bicara tentang dua hal. Debu itu bicara tentang sesuatu yang kecil, lemah, itu debu. Ya.
Sedangkan bunga rumput itu bicara tentang sesuatu yang mudah layu, mudah lenyap, mudah hilang, tidak ada lagi. Yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita ingat, tidak boleh lupa keadaan diri kita. Sekali lagi, keadaan diri kita. Kita ini dikatakan manusia yang lemah, seperti debu, kecil. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nanti kalau ada seseorang yang sudah mulai berhasil sombong, wah, ingat ceritanya Nebukadnezar, waktu dia mulai jaya, dia bisa menaklukkan beberapa kerajaan, dia mulai sombong, ya, dia mulai meninggikan dirinya. Dia berkata tidak ada Allah, namanya gitu saudara, karena dia menganggap dirinya ini seperti Allah, dirinya ini hebat, top, luar biasa. Dia sombong. Allah merendahkan orang yang sombong. Raja yang hebat dibuat kelakuannya seperti hewan, seperti binatang. Itu Alkitab menceritakan. Jalannya merangkak, yang dimakan itu rumput. Loh kok bisa? Bisa. Mengapa? Karena Allah menentang, Allah membenci orang yang sombong. Yang sombong itu akan direndahkan. Alkitab berkata tinggi hati itu mendahului kejatuhan, kehancuran. Tapi orang yang rendah hati itu akan dikasihani dan diangkat oleh Tuhan. Nah ingat, diri kita ini cuma debu, hebat kayak apa, tetap diri kita itu cuma debu, sesuatu yang lemah. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Ya, Yohanes berkata, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Kita butuh Tuhan. Apalagi dalam hari-hari yang sulit ini, ya, pandemi dan sebagainya yang terjadi saat ini menunjukkan betul-betul manusia ini lemah. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus ingat keadaan diri kita yang digambarkan seperti bunga rumput. Bunga rumput itu sesuatu yang ada, tapi sesaat kemudian tidak ada lagi, layu, mati, kering. Manusia itu umur hidupnya terbatas. Bahkan satu ayat berkata umur hidup manusia itu singkat. Mungkin ada yang bilang, enggak Pak, ada orang yang umurnya sampai 90. Ya, jemaat kita di Riung ada salah satu emak yang dikasih Tuhan sehat, itu sampai umur sekarang sudah umur 96 atau 97. Ya, emaknya Erik itu yang pernah WL di sini. Itu umurnya sampai 96 atau 97. Yaitu jemaat yang paling tertua di GP Rahel yang masih hidup, ya. Kalau tertua tapi sudah mati, ya bukan yang tertua lagi, ya. Nah, meskipun usianya lanjut begitu, tetap di mata Tuhan umur hidup manusia di dunia ini cuma singkat. Mengapa? Karena Alkitab berkata di mata Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Saya bisa bayangkan ya, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari di depan mata Tuhan. Begitu singkatnya, sekejap. Nah kalau 1000 tahun aja di mata Tuhan sama dengan 1 hari, lah berapa puluh tahun cuma berapa? Tidak sampai setengah hari, tidak sampai. Singkat, artinya bahwa hidup kita manusia itu singkat, pendek, terbatas. Satu saat semua kita akan dipanggil pulang Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu salah satu artis yang cukup terkenal, ya, Rina Gunawan. Ya, mungkin ada yang tahu, ya, karena yang dulu cukup terkenal, ya, orang yang juga cukup sukses. Ya, dia punya suami yang juga artis juga, ya, pekerjaannya sekarang sukses. Kalau nggak salah punya event organizer atau apa gitu, ya, dan beberapa hal yang lain dikerjakan di bisnisnya. Tapi saat waktunya pulang, ya nggak bisa menolak. Usianya masih belum tua, 46 atau berapa, masih di bawah saya. Nah, kalau sudah waktunya mati, ya mati, tidak bisa ngomong. Mengapa? Karena memang umur manusia itu singkat, pendek, ada batasnya. Ingat keadaan diri kita yang lemah, yang tidak berdaya,
Ya, kita butuh Tuhan. Ingat keadaan diri kita. Hidup di dunia ini cuma singkat. Ya, satu saat nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Pikirkan kekekalan yang akan kita masuki setelah kita tinggalkan dunia ini. Dan kekekalan nanti itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita beriman percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kesukaan selama-lamanya. Tapi kalau di dunia yang singkat ini, yang umur hidupnya singkat di dunia ini, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya, saya khawatir nanti di kekekalan yang ada bukan kesukaan, tapi penderitaan, siksaan di neraka bersama iblis dan pengikutnya selama-lamanya. Mana yang kita pilih? Jadi karena itu yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, yang harus kita ingat adalah keadaan diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan ingin supaya kita mengingat 3 hal yang penting. Ya, sesibuk apapun, seberat pergumulan kita yang kita hadapi, ingat 3 hal ini. Yang pertama, ingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, ingat untuk membalas cinta kasih Tuhan lewat memuji Tuhan, lewat setia beribadah kepada Tuhan, hal-hal yang kita lakukan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, ingat keadaan diri kita, lemah, terbatas, singkat umur hidupnya. Jadi karena itu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat, kita boleh mengingat 3 hal yang penting ini, saudara. Ya, sehingga kita boleh jalani kehidupan di dalam kebenaran, jalani kehidupan, lakukan hal yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan lewat satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat akan kebaikannya dan anugerahnya, anugerah Tuhan yang kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, Kasih-Nya setinggi langit.
akan turut bekerja dalam segala sesuatu juga untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu. Karena biarlah kami belajar untuk mengingat senantiasa akan kebaikan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, tetap kami ingat bahwa kami punya Tuhan yang baik. Kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan, akan terus ditunjukkan, akan terus dilimpahkan dalam hidup setiap kami umat-umat. Dan kami juga belajar untuk mengingat, membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan dan menunjukkan kebaikan buat kami, maka sepatutnya lah kami umat-umat-Mu belajar untuk membalas kasih Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, suka memuji Tuhan, suka bersyukur kepada Tuhan, setia beribadah, setia untuk hidup di dalam kebenaran, taat akan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau belajar lakukan hal-hal itu sebagai satu pertanda bahwa kami rindu untuk membalas kasih Tuhan kepada kami. Bahkan kami diingatkan supaya kami senantiasa ingat akan keadaan diri kami. Diri kami manusia yang lemah, manusia yang terbatas, bahkan kehidupan di dunia yang singkat yang kami jalani. Ini membuat kami harus menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana. Kami boleh mengisi dan menjalani hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang baik, bahkan dengan hal-hal yang benar, mempersiapkan kami supaya satu saat nanti kalau Tuhan panggil kami pulang, kami boleh siap untuk bertemu Tuhan dan masuk ke dalam tempat kesukaan surga yang Tuhan sediakan buat kami yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus yang terus akan berkata-kata sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh mengingat 3 hal yang penting ini, sehingga kami boleh jadi umat Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, baik lewat perkataan kami, ataupun hal-hal yang masih ada dalam pikiran kami, tetapi kami sadar semua itu terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di mata Tuhan. Karena itu malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Malam ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mau adakan pemberesan. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Ketika kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa kami dan memohon pengampunan-Mu, maka Engkau berjanji akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang dituju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sekali lagi arahkan hati pikiran kita kepada korban Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan atas kami umat-umat-Mu. Lewat pengorbanan-Mu kami boleh ditebus, kami boleh diampuni, kami boleh diselamatkan, bahkan kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang
Kami umat-umat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya Engkau sudah memberkati roti dan anggur yang sudah kami terima. Bahkan Tuhan, kami yakin melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini sungguh-sungguh sesuatu yang indah Tuhan kerjakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan roti yang tetap terangkat, kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan anggur bisa dibuka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Sekarang mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Kita akan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Haleluya. Mari angkat hati dari suara kita.
percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, benar-benar berkat anugerah dan kekuatan yang baru itu sudah mengalir atas setiap kami. Bahkan kasih dan kuasa-Mu Kau nyatakan atas hidup kami, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan. Bahkan saat masalah tantangan kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu beserta kami, Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya, Tuhan yang selalu memberikan, Tuhan, segala hal yang baik buat kami. Karena itu Tuhan, kami yakin Engkau pasti akan menolong dan menyediakan yang terbaik buat setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan kapasitas kami, perbesar kapasitas kami, untuk kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Ketika kami diberkati oleh Tuhan lebih, kami boleh lebih lagi setia, sungguh-sungguh dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir sudah diberkati. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biar Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang menghadapi masalah pergumulan, Tuhan menolong tepat pada waktu. Terima kasih semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat, karena mereka belajar untuk membalas kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Kami percaya Allah sumber segala berkat yang akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, karena tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu, bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati biarlah apa yang dikerjakan oleh umat-Mu ketika mereka sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain. Kami akan tinggalkan rumah Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau melindungi, menyertai dan menghentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati.